Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Gali Ansori dari RPL kelas 2B. Ingin mempresentasikan ujian akhir semester dari Matematika Diskrit tahun 2020 semester 2. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan dipresentasikan, yaitu yang pertama kombinatorial, yang kedua graf, yang ketiga pohon. Yang pertama kombinatorial. Apa sih kombinatorial itu? Nah, kombinatorial adalah cabang matematika yang berguna untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menghitung semua kemungkinan susunannya. Seperti misal kita ingin menghitung berapa kemungkinan yang ada dari password 6 digit. Nah, dengan kombinatorial ini itu akan mudah untuk dihitung tanpa menghitung semua kemungkinan yang ada. Nah, ini ada kaidah menghitungnya. Yang pertama itu ada kaidah perkalian, di mana ketika menghitung percobaan X dengan banyaknya P dan percobaan Y dengan banyaknya Q, maka banyaknya cara untuk menghitung kedua percobaan itu adalah dengan mengalihkan dari jumlah percobaan X yaitu P dikalikan dengan percobaan Y. Nah, yang kedua itu ada kaidah penjumlahan. Di sini ada menghitung percobaan X yang dengan banyaknya P atau percobaan Y yang banyaknya Q, maka banyaknya cara ialah P ditambah Q. Nah, kemudian ada perluasannya. Yang pertama itu ada kita langsung masuk ke contoh aja biar lebih jelas. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa berapa banyak pin yang dapat dibuat yang panjangnya dengan panjang 4 atau 6 karakter. Nah, jumlah karakter di dalam pin itu kan ada 10 ya, dari 0 sampai 9. Nah, yang pertama itu ada kemungkinan pin dengan panjang 4 karakter. Nah, dengan panjang 4 karakter ini berarti kita mengalihkannya 4 kali 10 dipangkatkan 4. Benar nggak? Kan secara yang angka digit pertama itu ada 10 kemungkinan dan angka digit kedua ada 10 dan seterusnya juga ada 10. Berarti ada 10 pangkat 4. Nah, begitu juga dengan panjang 6 karakternya. Nah, dengan begitu perluasan ini dapat dilakukan. Nah, untuk menghitung jumlahnya itu, kita menggunakan kaidah penjumlahannya. Dengan begitu, maka banyaknya pin yang dapat dibuat dengan banyaknya kemungkinan pin yang dapat dibuat dengan panjang 4 atau 6 karakter itu adalah 1.010.000 buah. Nah, kemudian di sini permutasi. Nah, permutasi itu merupakan bentuk khusus dari aplikasi kaidah perkalian, di mana ketika objek N, maka permutasi dari N objek itu adalah N dikalikan dengan N-1, dikalikan dengan N-2, seterusnya hingga akhirnya mencapai 1. Nah, sebagai contoh, berapa banyak cara mengurutkan 10 mahasiswa. Nah, ini tuh bisa diselesaikan dengan permutasi 10, di mana 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 hingga dikalikan 1. Nah, kemudian ada lanjutannya, yaitu permutasi R dari N. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R lebih kurang dari sama dengan N, dengan ketentuan setiap urutan tidak adanya elemen yang sama. Permutasi dengan rumusnya itu adalah permutasi NR sama dengan P N dikali N min 1 dikali N min 2 sampai N dikurangi R min 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita contoh soal aja. Nanti ada di terakhir. Nah, terus selanjutnya ada di kombinasi. Nah, kombinasi itu merupakan bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Misalkan ketika sebuah pin dengan ketentuan dengan 4 digit angka 0 itu masih gimana sih? Ya, langsung aja kombinasi N dan R. Nah, untuk rumusnya itu N dikali N min 1
dikali N-2 sama seperti permutasi NR. Nah, kemudian dibagi dengan R, rumusnya itu jadi N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, sebagai contoh, sebagai berikut. Berapa banyak cara membentuk kepengurusan OSIS yang beranggotakan ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan satu anggota dari 25 orang siswa? Nah, caranya itu ada kombinasi dari 25 dan 5. Maka dapat disimpulkan ada 53.130 cara untuk memilih anggota kepengurusan OSIS tersebut. Nah, di sini ada permutasi dan kombinasi. Jadi cara ini tuh merupakan cara yang bisa diselesaikan dengan dua cara. Nah, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf dari kata matematika? Nah, dengan kata matematika kita pisahkan dulu berapa banyak M-nya, berapa banyak A-nya, dan berapa banyak huruf-huruf yang lainnya. Kemudian dengan cara permutasi yaitu menggunakan seluruh jumlah dari huruf tersebut, kan itu terdapat 10 faktorial dibagi dengan banyaknya huruf yang sama. Misalnya M-nya ada 2, maka dibagi 2 faktorial, T-nya ada 2, dibagi 2 faktorial, dan seterusnya. Nah, maka dapat disimpulkan ada 151.200 cara untuk kata yang dapat dibentuk dari kata matematika. Nah, di sini ada selanjutnya itu peluang diskrit. Misalkan XI adalah sebuah titik contoh di dalam ruang contoh. S peluang bagi XI adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau munculnya XI di antara titik-titik contoh yang lain di dalam S. Sifat peluang diskrit. Nah, ini ada sifatnya. Yang pertama itu 0 itu kurang dari PXI itu lebih dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari 1, yaitu nilai peluang tidak negatif. Jadi antara 0 dan 1, nilai peluang itu selalu di antara 0 dan 1. Nah, kemudian 2 itu sigma SI sama dengan 1 PXI, yaitu jumlah peluang semua titik contoh di dalam ruang contoh S adalah 1. Contoh, pada pelemparan dadu masing-masing angka memiliki peluang 1/6 untuk muncul. Kan ada 6 angka, maka ketika kita mengocok dadu itu kemungkinan untuk muncul angka yang diinginkan itu ada 1/6. Nah, selanjutnya itu graf. Nah, definisinya dulu. Graf G. Graf itu merupakan G sama dengan V, E. Di mana V itu merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis. Nah, kemudian E sehimpunan sisi edges yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, untuk lebih jelasnya dilihat di gambar, ada graf sederhana di mana V-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan E-nya itu merupakan 1,2, di mana itu merupakan garis yang menghubungkan antara titik 1 dan titik 2. Nah, terus begitu juga yang lain. Ada 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Nah, ini tuh merupakan graf sederhana. Mengapa disebut graf sederhana? Karena tidak memiliki sisi ganda dan gelang ataupun gelang. Nah, ini bisa dilihat bahwa graf ganda itu memiliki dua hubungan antara dua simpul yang sama. Jadi bisa lihat tuh di gambar bahwa di gambar graf ganda ada 1,3 dan 1,3. Nah, di sini tuh bisa disebutkan itu merupakan sisi ganda. Nah, kemudian ada graf semu. Graf semu itu merupakan graf yang memiliki gelang di dalamnya. Bisa dilihat itu 3 itu berhubungan dengan simpul 3 lagi. Jadi itu merupakan looping dari si graf semunya. Nah, ini ada jenis-jenis graf. Yang pertama itu menurutkan berdasarkan kesederhanaan. Yang pertama, graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Nah, graf tak sederhananya itu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Jadi seperti tadi, graf ganda dan graf semu itu tidak dapat disebut sebagai graf sederhana.
itu termasuk graf tak sederhana. Nah, terus kan berdasarkan arah sisi graf tak berarah. Nah, graf tak berarah ini ya nggak ada arahnya, jadi hubungan antara 1 dan 2 itu saling berkaitan, tidak ada bertepuk sebelah tangan. Nah, kemudian graf berarah. Nah, graf berarah ini setiap garisnya itu memiliki arah masing-masing. Misal bisa dilihat di gambarnya ada graf 2 itu berarah ke graf 3. Jadi dia itu mengarah ke graf 3 dan graf 1 itu mengarah ke graf 2 dan graf 2 juga mengarah ke graf 1, saling berkaitan dengan sisi gandanya. Kemudian ada terminologi graf. Yang pertama itu ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Nah, bisa dilihat di gambar 1 dan 2 itu merupakan seorang tetangga, dan 1 dan 3 juga termasuk. Nah, 2 memiliki semua bertetangga ke semuanya, bisa dilihat dia berhubungan dengan 1, dia berhubungan dengan 3, dan dia juga berhubungan dengan 4. Nah, tetapi tidak untuk 1 dan 4 tidak ada penghubung langsung. 1 dipisahkan oleh 2 dan 3, jadi mereka tidak bisa disebut bertetangga. Nah, kemudian bersisian, insidensi. Nah, untuk sembarang sisi E sama dengan U, V. Nah, U, V itu berarti sisinya dikatakan bersisian ketika bersisian, misal maksudnya tuh jadi sisi ini bersisian dengan simpul yang mana gitu. Jadi sisi 2,3 itu bersisian dengan simpul 2 dan 3, tapi tidak bersisian dengan 1 dan 4 gitu. Kemudian ada derajat, degree atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya itu adalah dV. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. Jadi ke 1 ini memiliki jumlah sisi yang bersisian itu ada 2, dan D4 juga sama, dia bersisian dengan 3,4 dan 2,4 gitu. 1 juga sama, 1 bersisian dengan 1,2 dan 1,3. Nah, kemudian ada derajat di graf berarah. Nah, pada graf berarah itu sedikit berbeda karena cara menghitungnya juga dengan menghitung dV-nya itu sama dengan D masuk ke dalam grafnya dan ditambah dengan D keluarnya. Ya, nah misal di sini D in 1 sama dengan 2 dan D out 1 sama dengan 1. Nah, begitu juga D in 2 sama dengan 2, D out 2 sama dengan 3. Bisa dilihat ya, D out 2 itu sama dengan 3, dia keluar ke angka 1, ke angka 3, dan ke angka 4. Nah, terus ada simpul terpencil. Simpul terpencil ini simpul yang tidak mempunyai istilahnya mah dia sendirian jauh-jauh dari peradaban. Nah, kemudian selanjutnya ada lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan VI, maka dV-nya itu sama dengan 2 kali jumlah sisinya. Jadi seperti di gambar ini 1, 2, terdapat 5 sisi, yaitu sisi 23, 12, 13, 24, dan 34. Nah, sisinya itu tinggal dikali 2, maka itu dapat disimpulkan bahwa itu merupakan jumlah degree, jumlah derajat yang ada di graf tersebut. Nah, terus ada lintasan. Lintasan ini sebenarnya hanya untuk menghitung jarak antara simpul awal ke simpul tujuan. Misal panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Jadi misal kita ingin mencari lintasan dari 1, 2, 4, dan 3, maka dapat disimpulkan di gambar ini tuh terdapat memiliki panjang 3 lintasan.
Nah, kemudian ada terhubung. Terhubung itu maksudnya dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke P. Nah, seperti di gambar ini termasuk ke graf terhubung karena antara V1 dan V2 itu selalu terdapat lintasan. Jadi setiap semua himpunan yang ada itu memiliki lintasannya masing-masing. Nah, terus ada siklus, cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Nah, bisa dilihat di gambar 1 2 3 1. Nah, itu memiliki siklus panjangnya 3 1 2 3 1 itu. Ada 3 sisi yang menghubungkan antara sirkuit tersebut. Nah, terus ini ada terminologi dari graf terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Itu. Nah, terus ada dua simpul U dan V. Pada graf berarah G disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke O. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ada graf terhubung kuat dan graf terhubung lemah. Terus ada juga jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasangan simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf berhubungan lemah. Nah, seperti ini bisa dilihat yaitu di graf terhubung kuat itu ketika semua grafnya itu saling berhubungan, 2 ke 3, 3 ke 2, 1 ke 2 saling berkaitan gitu. Dan ini semuanya udah ganda. Sedangkan bisa dilihat di graf terhubung lemah itu 3 itu tidak memiliki maksudnya 3 itu tidak memiliki hubungan erat kedua. Jadi hanya satu saja, satu tidak berarah. Nah, contoh soalnya itu ada Sudoku. Kita lihat nih. Sudoku matriks berbentuk 9x9 yang setiap selnya dapat diisi angka yang unik pada setiap kolom, baris, dan perseginya. Deskripsikan bagaimana cara Anda mengaplikasikan pewarnaan graf pada permainan Sudoku ini dan tentukan berapa jumlah warna minimum yang digunakan. Tidak perlu menggambar grafnya. Buktikan dengan teori graf pernyataan di bawah. Jika ada N orang, nah ini yang nomor 1 dulu ya kita bahas. Nah, berikut caranya. Asumsikan simpul adalah sel pada kotak Sudoku, sehingga ada 81 buah simpul. Bayangkan, 81 buah simpul. Nah, kemudian hubungkan simpul dengan simpul lainnya yang nilainya tidak boleh sama, baris, kolom, dan kotak. Warnai setiap simpul dengan aturan tidak ada simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Nah, maka dapat disimpulkan ada 9 warna yang dapat digunakan. Nah, kemudian ada buktikan dengan teori graf pernyataan di bawah ini. Jika ada N orang menghadiri sebuah pesta dan saling bersalaman, tapi tidak pada diri sendiri, maka pada akhirnya ada paling sedikit 2 orang yang berjabat dengan tangan dengan orang yang sama. Jadi ini tuh saling bersalaman, jadi tidak boleh bersalaman dengan orang yang sama lagi. Kemudian ada yang kedua itu, yang selanjutnya itu graf pada dapat dibuat dengan 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah 4, 4, 3, 2, 3. Nah, kita buktikan di sini. Misalkan orang direpresentasikan sebagai simpul dan jabat tangan sebagai sisi, maka dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi graf tersebut. Karena jumlah derajat suatu simpul selalu berjumlah genap, maka minimal terdapat 2 simpul yang memiliki derajat yang sama. Nah, graf yang tadi itu, graf 4 dengan 5 simpul 4, 4, 3, 2, 3 itu dapat dibuat karena jumlah derajatnya genap. Nah, kemudian kita lanjutnya ke pohon. Nah, apa sih pohon itu? Pohon itu merupakan graf tidak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi pohon itu tidak ada sirkuitnya, tidak bisa berulang dari ketika memulai, kita tidak bisa kembali lagi ke awal gitu. Nah ini sifat-sifat pohon. G sama dengan, ini sifat pertamanya itu G sama dengan VE adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya
N, maka pernyataan ini adalah ekuivalen. G merupakan pohon, lintasan tunggal. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Nah, terus ada M sama dengan N-1. G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi, di mana M itu merupakan sisinya. Nah, terus tidak ada sirkuit. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi, seperti yang disebutkan di atas. Nah, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Jadi misalkan ada sebuah pohon terus ditambah satu sisi dimanapun itu akan membuat hanya satu sirkuit, tidak bisa lebih gitu. Jadi walaupun ketika nambahin satu sisi dan itu membuat sirkuit, itu hanya bisa terbuat satu buah saja. Nah, terus G terhubung dan semua sisanya adalah jembatan. Nah, ini merupakan selanjutnya adalah ada hutan. Nah, hutan itu merupakan komponen pohon yang saling lepas. Graf terhubung yang tidak memiliki sirkuit. Setiap komponen dalam graf tersebut adalah pohon. Gambar di atas merupakan hutan yang terdiri dari 3 pohon, bisa dilihat. Nah, kemudian pohon merentang. Apa sih pohon merentang itu? Pada sebuah graf G, VE diubah menjadi T sama dengan V1E1 dengan memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Caranya dipilih sebuah sirkuit, kemudian dihapus satu sisi dari sirkuit ini. G akan tetap terhubung dan sirkuitnya hanya berkurang satu. Maka G menjadi bila proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai semua sirkuit di G hilang, maka G menjadi sebuah pohon T1. Bisa dilihat ini. Awalnya kita menghapus sisi di gambar tuh, bisa dilihat hapus CB, kemudian ke AD, dan kemudian selanjutnya ke CD. Dan dapatlah pohon T1. Nah, ini hutan merentang. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi ketika ada sirkuit di dalam graf, pohon merentang itu dapat didapatkan ketika memutus sirkuit yang ada. Nah, setiap graf terhubung setidaknya memiliki satu buah pohon merentang. Jadi ketika ada graf yang saling terhubung itu mereka dipastikan memiliki satu buah pohon. Terus graf tak berhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut spanning forest. Nah, ini ada pohon rentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum spanning tree. Nah, ini ada algoritma prim yang dimana untuk mencari pohon bagaimana cara menghitung minimum spanning tree. Bisa dilihat. Nah, kemudian ada satu lagi algoritmanya, algoritma Kruskal. Ini juga sama seperti algoritma PIM, cuman hanya berbeda gitu algoritmanya. Maksudnya dengan tujuan penyelesaian yang sama. Nah, kemudian ada selanjutnya kita beralih ke pohon berakar. Pohon berakar itu apa sih? Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dari sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar. Nah, ini terminologinya ada. Yang pertama itu ada anak dan orang tua. A itu merupakan orang tua dari B, C, dan D. Dan B, C, dan D itu merupakan anak dari A. Nah, upah pohon atau subtree. Subtree itu anak dari anaknya si orang tua ini. Jadi misalnya A mempunyai anak B, dan anaknya B ke bawah itu merupakan dari subtree-nya. Nah, kemudian dari lintasan. Lintasan itu seperti lintasan. Nah, itu dari A ke J adalah A, B, E, J. Jadi dan panjang lintasan itu adalah 3. Bisa dilihat ada berapa garis tuh, ada 3 dari A menuju ke J. Nah, kemudian ada saudara kandung. F adalah saudara kandung E, bisa dilihat. F dan E itu sama-sama anaknya dari B. Nah, kemudian tetapi G itu bukan saudara kandung dari E karena mereka beda orang tua. Nah, kemudian ada derajat. Derajat itu merupakan jumlah upah pohon pada simpul tersebut. Nah, kemudian ada daun atau leaf. Leaf itu merupakan istilahnya anak paling terakhir, anak bungsu gitu, yang belum punya anak lagi. Nah, bisa dilihat itu ada banyak daun di sini, ada F, ada C, ada L, ada M, ada H, ada I, ada J.
Nah, kemudian ada simpul dalam internal nodes, yaitu simpul yang mempunyai anak. Nah, jadi ketika orang tua memiliki anak, maka itu termasuk simpul dalam. Dan ketika si anaknya orang tua paling awal ini memiliki anak lagi. Nah, kemudian ada aras level. Nah, level ini itu ya level-level dari si pohon itu sendiri. Jadi ketika kita induk yang paling awal itu dinilai sebagai 0 dan anak pertama itu dinilai sebagai 1. Nah, begitupun seterusnya anak dari anaknya level 1 itu diturunkan menjadi 2 dan seterusnya hingga ke 4. Tuh bisa dilihat di gambarnya ada 4. Tinggi, height atau kedalaman, depth. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di sebelah mempunyai tinggi 4. Tuh bisa dilihat ada ketinggian 4 dimulai dari A-nya 0, D-nya 1, G-nya 2, K-nya 3, dan M-nya 4. Nah, terus ada pohon berakar terurut. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon berurut. Jadi siapa duluan istilahnya itu nih kayak silsilah keluarga gitu gak sih? Nah, jadi ketika siapa yang lebih tua gitu. Jadi 1 itu menilai turun dulu memiliki anak 2, memiliki anak 3 itu seperti di gambar. Dan itu tuh menghasilkan ada simpul 2, simpul 3 dan simpul 4. Jadi 2 itu yang pertama lahir, 3 itu yang kedua, 4 itu yang ketiga. Nah, mungkin seperti itulah. Nah, kemudian ada pohon M-ari. Apa itu pohon M-ari itu? Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai banyak M buah anak. Jadi maksimal dari anaknya simpul itu hanya M. Nah, jika M sama dengan 2, maka pohon itu bisa disebut pohon biner. Tahu kan biner itu cuma ada 0 dan 1. Nah, pohon M-ari dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpulnya cabangnya mempunyai tepat M anak. Misal ada M-nya itu 2 dan setiap anaknya itu mempunyai 2 anak lagi hingga sampai ujung gitu. Jadi, nah itu bisa disebut sebagai pohon M-ari teratur. Nah, ada pohon biner. Pohon biner itu apa? Pohon biner merupakan pohon M-ari yang M sama dengan 2. Setiap simpul memiliki cabang paling banyak 2 buah anak. Nah, selanjutnya ke macam pohon biner. Yang pertama itu ada condong. Pohon yang simpulnya terletak di bagian kiri saja atau di bagian kanan saja dinamakan pohon condong, skewed tree. Nah, bisa dilihat yang kiri itu dinamakan condong kiri dan yang kanan itu dinamakan condong kanan. Pohon biner yang setiap simpulnya memiliki tepat 2 buah anak kecuali simpul pada aras bawah dinamakan pohon biner penuh. Seimbang. Nah, jadi pohon biner penuh itu ya seperti yang tadi, seperti pohon M-ari juga. Jadi ketika si anaknya itu memiliki 2 buah anak secara pasti, maka itu dikatakan sebagai pohon biner penuh. Jadi anaknya itu pasti punya 2 anak gitulah. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1, bisa dilihat. Jadi jumlah dari si bit, istilahnya tuh bitnya itu sama gitu. 8 bit lagi gitu. Nah, ini ada pohon keputusan. Pohon keputusan ini digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Simpul menyatakan keputusan, daun menyatakan solusi. Jadi ketika sebuah keputusan dibuat, maka akan muncul keputusan yang baru lagi sampai terus menerus hingga mencapai solusi yang ada. Nah, kemudian ada contoh soal. Nah, contoh soal ini tuh diberikan 4 buah koin yang identik antara satu dengan yang lainnya. Namun ternyata satu di antaranya adalah koin yang palsu. Koin yang palsu memiliki berat
yang berbeda dengan koin yang asli, namun tidak diketahui apakah koin palsu tersebut lebih berat atau lebih ringan daripada yang asli. Coba dibaca, baca dulu. Dengan menggunakan decision tree, tentukan semua kemungkinan koin yang palsu berdasarkan penimbangan, dan apakah koin palsu tersebut lebih berat atau lebih ringan dari yang asli. Nah, ini jawabannya. Bisa dilihat penimbangan pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 4 koin. Nah, kemungkinan 1,2 itu lebih kurang dari 3,4. Dan ini tuh ada 1,2 sama dengan 3,4. Jadi kita tuh membagi antara menjadi 2. Ketika ini terus turun jadi penimbangan kedua, ketika ditemukan bahwa koin pertama dan koin kedua itu lebih kecil dari 3 dan 4, maka 3 dan ya baca dulu aja. Nah, begitu caranya. Kemudian ada contoh soal yang selanjutnya. Terdapat string teknik informatika. Gambarkan pohon Huffman dengan terlebih dahulu menghitung frekuensi dan peluang setiap karakter dari string di atas. Tentukan representasi bit dari kata kain berdasarkan pohon Huffman yang dibikin pada bagian A. Nah, ini jawabannya, pohon Huffman-nya. Oh, materinya belum ada ya. Nah, sekian dan terima kasih.